Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Permisi mas, mau tanya dulu kejadiannya mungkin bisa cerita seperti apa? Dia cuma senyum. Ya kalau korban itu yang di sini kurang lebih 43, itu termasuk balita. Itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu tetap kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Gak tau ya, di kupingku tuh kayak mereka tuh teriak-teriak minta tolong semuanya. Dan mereka di situ pastinya benar-benar ngeliatin kita, dan kayak kita tuh penyelamatnya mereka. Jadi kita tuh kayak cuma bisa nangis dan pengen kita buat ngeluarin mereka dari sini. Itu waktu itu saya bersih-bersih rumah itu ada terdengar seorang menangis, tapi kalau dicari di mana arahnya itu nggak jelas, tapi suaranya jelas. Tapi tempatnya di mana itu tidak tahu. Seperti orang menangis, suaranya hanya satu. Kalau lampu di atas jalan itu banyak yang tahu. Seperti nek di sini dinamakan ting ya. Ting itu sentir kecil, warnanya merah, itu jalan di atas. Turgo, sebuah dusun yang terletak di desa Purwobinangun, Sleman, berada di lereng Gunung Merapi, salah satu gunung teraktif di Indonesia. Saat saya datang, tak banyak warga yang melakukan aktivitas. Dusun terlihat sepi. Banyak rumah terlihat kosong dan tidak berpenghuni. Bahkan di antaranya hanya tinggal reruntuhan puing saja. Apa yang sebenarnya pernah terjadi di dusun ini? Bersama Jane, teman saya yang indigo, saya melakukan penelusuran.
Saya memulainya dari sebuah rumah kosong yang tak terawat. Di sini, ini tempat yang paling banyak ditemukan korban waktu itu, karena di sini bertepatan dengan adanya pesta pernikahan gitu. Jadi kalau memang di desa itu kan rame ya kan, bisa jadi mungkin 2 hari itu resepsi gitu. Nah pada saat acara itu saat awan panas dan banyak yang meninggal di sini, di tempat ini gitu. Kamu kayak suara minta tolongnya berkurang di sini. Lebih berkurang sih. Kamu lihat apa? Di sini nih Kak nih. Ini di pohon ini nih. Yang depan ini. Ini. Iya. Itu ada laki-laki. Dia kayak pakai baju kemeja. Terus celana panjang ya kayak kok mau datang ke kondangan gitu deh. Rapi banget. Dia korban. Ini ya. Oh ini dia korban. Salah satu korbannya. Laki-laki. Dia kan bisa komunikasi sama dia nggak? Karena sepertinya sih yang aku tangkep dia nggak ini sama kamu ya, nggak yang kayak minta tolong gitu ya. Dia nggak, dia biasa, dia diem di situ doang sih. Cuman kayaknya emang orangnya sedikit sombong gitu. Tapi mungkin aku bisa coba sebisanya kamu mungkin komunikasi sama dia. Karena dia mungkin mau tanya apa. Ya ini kenapa dia di sini? Capek. Masih ada di sini. Atau mungkin juga sekalian yang waktu Ceritanya mungkin gimana ya. Sekalian mau nyeritain itu. Nah, itu bau wangi banget lagi. Kayaknya aku bau deh. Bau wangi banget. Permisi mas, mau tanya dulu kejadiannya, mungkin bisa cerita seperti apa? Dia cuma senyum. Sebenarnya kayak dia mau cerita, cuman emang mungkin ada orang sosok lain yang emang membuat dia buat dia cuma bisa senyum itu tadi. Cuman aku nggak tahu itu sosok lainnya siapa. Cuman kayak dari matanya kelihatan banget kalau dia emang pengen cerita, dan kondisi badannya tuh kayak emang udah sebelah, jadi emang walaupun tertutup baju tapi kelihatan aja kayak udah luka bakar gitu. Kalau dari kayak bentuk fisik gitu? Ya bentuk mukanya udah yang kayak kupingnya hilang satu kali ya dia. Terus mukanya udah yang kayak penuh dengan luka bakar gitu. Sepi, sunyi, begitulah kesan saya mengenai Dusun Turgo. Komunikasi Jen dengan makhluk gaib menyimpan tanda tanya. Apa sebenarnya yang pernah terjadi di sini? Ya kalau korban itu yang di sini kurang lebih 43. Itu termasuk balita. Itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Penelusuran saya malam ini terus berlanjut. Begitu besar tanda tanya yang ada di kepala saya. Jen tiba-tiba mengajak saya ke sebuah tempat tak jauh dari rumah kosong yang saya datangi. Mungkinkah jawaban dari pertanyaan saya ada di sini? Mungkin memang ada yang menyiapkan ini untuk cara mereka berdoa. Sebuah tragedi ternyata pernah terjadi di Dusun Turgo. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang silam. 22 November 1994, suasana di Dusun Turgo pada hari itu ramai.
kerabat serta keluarga Marijo dan Wantini berkumpul menghadiri pesta pernikahan mereka. Pesta pernikahan diadakan di kediaman keluarga Wantini yang terletak di lereng Gunung Merapi. Saat itu Gunung Merapi dalam keadaan tenang, tak ada tanda akan meletus. Namun siapa sangka bahaya mengancam siap datang. Waktu meletus 1 kali, 2 kali itu tetap sini masih kelihatan. Puncak Turgo pun masih kelihatan. Nah ketika 3 kali letusan, udah angin kan kencang dari selatan, udah balikan ini. Jadi mepet Gunung Turgo ini, terus turunnya awan panas ke sini. Musdi Antoro, kakak sang pengantin wanita Wantini, tak menyangka keluarganya menjadi korban awan panas Merapi yang mereka sebut sebagai wedus gembel. Ya kalau korban itu saya kurang tahu jelas, tetapi kalau yang di sini kurang lebih 43. Itu termasuk balita. Itu 43 waktu itu. Terus kondisi korban itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu tetap kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Musdi Antoro selamat karena pada saat kejadian ia sedang ke pasar membeli kebutuhan pesta. Namun ia harus kehilangan anggota keluarganya, termasuk istri dan anaknya. Karena di sana banyak orang merintih minta tolong, saya juga berusaha mencari di mana yang minta tolong itu, melihat kondisinya. Kalau yang kondisinya masih bisa jalan, saya ajak jalan di pinggir jalan. Kalau yang ya saya cuma ngingat, wah di sana ada, di sana ada. Nah itu. Terus yang cukup banyak itu di tempat manten. Tempat manten itu karena rumahnya roboh, ada yang tengkoknya kena belandar. Belandar atau kayu penyangga rumah menimpa Marionto. Tapi siapa menyangka kayu tersebutlah yang justru menyelamatkannya. Kayu belandar menutup sebagian tubuh Marionto dan melindungi dari terjangan panasnya wedus gembel. Ia menjadi satu-satunya korban yang selamat dari wedus gembel yang menyapu pesta pernikahan kala itu. Kejadian tersebut membuat tubuhnya cacat permanen, bahkan ia tak lagi memiliki daun telinga. Kebuan dia, beli pun belanja, danten belanja. Tulang itu penting kelewer nih kok. Sejumlah tragedi akibat amuk Merapi juga pernah terjadi. Salah satunya di Kali Adem, Cangkringan, Sleman. Pada tragedi ini, 2 orang relawan tewas terpanggang di dalam bunker. Tunggu Kak, jangan maju-maju. Soalnya di situ ada korban bunker ini mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Dia bule, keluarga negaraan. Aku nggak tahu dia keluarga negara. Dia tidak mau memberitahu. Juni 2006, Gunung Merapi kembali meletus dan menelan korban. Warjono dan Sudarwanto, 2 relawan pengungsian, ditemukan meninggal di dalam bunker. Luncuran lava yang turun bersama awan panas diduga penyebab kedua korban tak dapat menahan panas yang diperkirakan bersuhu di atas 200 derajat Celcius. Tak terbayangkan apa yang terjadi saat itu. Bunker yang dibangun sebagai tempat berlindung dari letusan Gunung Merapi ternyata tidak aman. Jem, udah dari tadi? Udah lumayan. Nah,
sekarang kita mendingan langsung tuh ya pergi ke Merapi. Itu tepatnya bunker. Dep, sorean terkeburu hujan, sekarang aja yuk. Ditemani Jen, saya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bunker. Nah, ayo kita berangkat. Sip. Ini dia bunkernya. Jadi menurut info dari penjaga bunker ini, tahun 2006 itu ada 2 orang yang meninggal di sini karena terjebak si Merapi pada saat itu. 2006. Maju-maju. Soalnya di situ ada korban bunker ini mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Dia bule, keluarga negaraan. Aku nggak tahu dia keluarga negara. Dia tidak mau memberitahu. Cuman dia tingginya sekitar 170-an mungkin ya. Tinggi ya. Ya ukuran bule pada umumnya lah. Dia di mana posisinya? Di sebelah sini persis. Jadi di bunker ini kamu lihat ada berapa? Sementara sih ada 3 korban itu dan 1 yang menurut aku dia yang membawa korban itu untuk datang ke sini. Dia di sini ya udah diem aja nggak mau bilang.